Keris Indonesia, warisan budaya dunia, karya mahaluhur yang tiada tara, menjadi kebanggaan yang akan diwariskan untuk terus dilestarikan. Keris for Peace and Humanity adalah doa perdamaian dan kemanusiaan. Ruang silaturahim komunitas keris senusantara dan sedunia. Keris for Peace and Humanity. Perang adalah kesengsaraan, maka diciptakanlah lambang perdamaian, Pataka Cakrawala Mandala. Kapankah semua orang menengadah ke langit agar bayi-bayi lahir bebas derita dosa kemanusiaan? Keris for Peace and Humanity, gelaran komunitas cinta budaya 2022 di Bentara Budaya Jakarta 22 sampai 27 November 2022. Selamat malam, Rahayu. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang keris dan tentang pameran keris yang akan diadakan di Bentara Budaya bersama seorang budayawan dan juga tokoh penting yang berperan dalam pelestarian budaya keris di Indonesia di era sekarang, yaitu Pak Tony Junus ya. Nah, salam budaya. Langsung saja Pak ya, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Kalau yang pertama ini pertanyaan yang sangat mengganjal ya di saya, termasuk teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara tentang era dari sebuah keris, kalau di buku-buku yang lama ini Pak ya, seperti kayak di Panugo atau yang Primbon Keris yang dibuat di tahun 95, 96 itu kan Tanggung oleh Pajajaran itu yang terbaru kan terakhir di Surakarta ya, yang bareng dengan Yogyakarta itu. Termasuk di Paniti Katbo itu juga tentang pratelanipun para empu, itu empu-empu yang ada pun mentok di era Surakarta. Nah, di era sekarang, di era saya, ini ada istilah yang namanya istilahnya Tanggo Kamardikan, era Kamardikan. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya dan juga beberapa teman, saya juga agak bingung ini sebenarnya. Nah, ini kira-kira sejarah atau istilahnya ada muncul keris Kamardikan itu kira-kira kapan? Terus di mana itu, Pak? Mungkin ya, bisa dijelaskan. Jadi sebetulnya keris Kamardikan itu tidak mengganti istilah tangguh ya. Keris Kamardikan itu cuma istilah ya. Istilah keris Kamardikan ini sekarang sudah menjadi sejarah baru yang diproklamasikan pada Agustus 2008 Mas di Bentara Budaya Jakarta, yaitu pameran Keris Kamardikan Award. Waktu itu ada award ya, ada pemilihan mana yang paling bagus. Nah, ceritanya waktu itu saya sempat berbincang-bincang dengan Pak Wibowo Basuki Cokronegoro, itu Ketua Umum SNKI yang pertama, Sekretariat Nasional Keris Indonesia yang pertama, di kediamannya sambil makan malam. Nah, kemudian sempat tertuju pada pemikiran dan perdebatan tentang istilah yang tepat, Mas, yang tepat untuk keris-keris masa sekarang itu, gitu loh. Nah, kemudian karena waktu itu ya ada yang menyebutkan keris bikinan baru itu dengan istilah keris milenial, keris baru, keris modern. Ada pula malah yang rada nyinyir itu. Itu cuman keris-kerisan itu. Kan mesake ini kesian ininya kan, kesian para senimannya kan. Nah, Mas Kamdi itu menyebut cukup bagus waktu itu. Mas Kamdi menyebut keris Republik ya, Empu Kamdi ya Solo. Nah, beranjak dari perbincangan itu, istilah keris zaman kita merdeka menjadi perundangan saya. Kemudian lahir istilah keris Kamardikan. Keris Kamardikan ini pertama kali Mas dipublikasikan oleh seorang dokter ya, pelestari keris yang
tak asing lagi itu di majalah Pamor ya. Dia nggak mau menyebut namanya karena dia minta samaran dokter penyakit dalam itu. Namanya Nini Semarakandi samarannya, ya itu ditulis di Pamor, majalah Pamor jilid 2. Itu pertama kali diumumkan. Nah, kemudian setelah itu ada pameran itu di Bentara Budaya lah. Waktu itu diikuti pencinta keris seluruh Indonesia, tamu-tamu dari Malaysia, dari luar negeri ya, dari Malaysia, Brunei, dan juga narasumbernya pun dari Malaysia waktu itu. Ada satu narasumber dari Malaysia. Kemudian waktu itu Gareth Solium dari Hawaii juga sempat datang untuk ikut ngomong-ngomong juga di forum ya. Itu dari Hawaii itu. Gareth Solium itu penulis The World of Japanese Keris ya. Itu terkenal itu. Dia belajar keris di Solo selama 6 tahun, keris dan tekstil kalau nggak salah. Jadi keris Kamardikan itu istilah, Mas, bukan tangguh. Istilah keris Kamardikan, iya. Jadi bisa juga disebut tangguh karena gini, keris Kamardikan itu memiliki 2 makna, Mas. Keris-keris yang dibuat pada zaman setelah Indonesia merdeka. Itu mungkin itu bisa dianggap tangguh, keris yang setelah Indonesia merdeka, kerajaan sudah tidak ada. Dan yang kedua, makna yang lain adalah keris-keris yang diciptakan menurut konsep baru. Artinya bebas. Kalau yang keris-keris yang niru lama ya disebut keris Kamardikan Mutrani. Kalau yang eksentrik gitu ya, yang aneh-aneh gitu ya itu keris Kamardikan kontemporer misalnya, gitu Mas. Jadi kira-kira gitu. Tentang keris Kamardikan. Monggo gimana? Jadi ya ada 2 makna Pak ya. Jadi selain yang keris setelah era Kamardikan itu adalah keris yang istilahnya konsep baru atau kontemporer kalau istilahnya Pak Ferry yang kapan hari itu Pak ya. Nah, seperti contoh nih Mas. Ini ada contoh nih. Nah, ini kan dapur kontemporer Mas. Nah, dapur kontemporer. Nah, jadi dapur baru yang belum ada. Jadi bukan Mutrani. Kira-kira begitu. Nah, ini ya seperti mungkin di istilahnya di zaman Bapak dulu awal-awal ada istilah keris Kamardikan atau waktu mau mengembangkan atau melestarikan budaya kan banyak asumsi ya. Kayak keris-keris lama itu dianggap istilahnya lebih baik daripada keris yang baru. Itu yang saya rasakan bahkan sampai saat ini Pak ya. Jadi kita mau istilahnya menjelaskan bahwa Kamardikan itu juga nggak kalah. Itu kadang-kadang masih sulit gitu loh. Nah kalau untuk Bapak sendiri ya, kan pasti ada kayak semacam tantangan atau hambatan lah dalam mengembangkan kayak budaya perkerisan di saat ini. Nah, kira-kira tantangan-tantangan tersebut itu seperti apa, Pak? Dan nanti harapannya ke depannya seperti apa? Jadi tantangannya itu sebetulnya sangat mengejutkan gitu loh. Jadi ternyata perkerisan ini waktu lama, waktu dulu itu dikuasai oleh semacam kartel ya waktu itu ya, kartel. Jadi terjadilah satu keris-keris yang diproses ya. Kemudian masuk di dukun-dukun atau paranormal. Bahkan pejabat aja juga banyak yang nyimpen keris sebetulnya keris-keris yang bikinan sekarang gitu. Jadi itu betul, saya sangat kaget itu tiba-tiba ternyata ada hal yang muncul, ternyata ada pertentangan gitu. Saya mendapat ancaman dan itu tidak diketahui karena saya selalu diem. Ketika saya melaksanakan keris Kamardikan Award itu sebagai ketua panitia pelaksana itu panitia yang lain nggak saya ceritain bahwa saya sebetulnya dioyak-oyak uang. Bahkan saya itu bahwa saya itu dikejar-kejar sama grassroots yang liar. Ada di yang datang ke toko saya itu 5 orang dengan jaket kulit yang serem itu. Suruh membatalkan pameran itu harus dibatalkan. Taruhan nyawa bener. Waktu itu sebetulnya kalau saya bilang karena grassroots-nya liar, saya nggak kenal justru.
gitu. Kalau orang-orang yang kita kenal enggak masalah gitu. Liar ini. Mungkin dari orang-orang dukun atau apa saya nggak ngerti. Atau dari siapa nggak tahu gitu. Nah, kemudian lah disitulah saya pernah ditelepon, diteror ya istri saya sampai wah malam-malam jam 2 gini masih ditelepon suruh bubarin, suruh batalin dan sebagainya. Ini benar-benar. Terus pernah juga saya dicegat sekitar 10 atau 20 motor itu banyak sekali. Cuman untungnya ada salah satu orang yang di situ ngasih kabar saya, jangan lewat jalan ini. Saya melintir gitu. Jadi aman. Wah, ngeri Mas waktu itu Mas. Tapi ya itu. Kenapa kartel ingin membatalkan pameran itu? Karena mereka itu cara menjualnya memang dengan cerita-cerita mistik dan bumbu-bumbu kunonya gitu loh. Makanya jadi keris itu diproses tua, diproses rusak. Wah, ini Majapahit, ini. Itu ternyata cara menjual mereka itu begitu. Nah, kemudian ya saya beda, konsep saya adalah keris itu karya budaya. Monggo mulai kita angkat nilai-nilai seninya. Ayo kita tempatkan sebagai benda koleksi dan benda galeri. Jadi marketnya juga akan lebih luas, Mas. Nah, hasil membabat alas itu, saya kan anggap aja itu saya babat alas nih. Iya kan? Nah, itu ternyata sekarang bagus gitu loh. Dan sekarang tuh dinikmati, Mas. Pengrajin keris itu boleh dibilang sekarang itu jaya. Punya mobil, rumahnya marmer, wah bagus lah. Gitu. Jadi ya harapan saya keris itu nanti lebih familiar di segala lini masyarakat karena nilai seninya dan pada fisiknya pun banyak simbol-simbol kreasi baru. Nah, seperti di pameran nanti itu kan ada Pataka, Cakrawala Mandala. Itu kan simbol-simbol yang dan karya yang bagus walaupun ada kontemporernya sedikit, ada lambang damai, peace ya, damai. Tapi itu sudah merupakan satu kombinasi yang sangat maju kita. Jadi ada kemajuan, Mas. Jangan salah. Jadi keris Kamardikan diproklamasikan itu waktu itu oleh kita ya waktu itu ya saya dan teman-teman itu ada kemajuan yang bagus gitu. Ya. Kira-kira gitu. Jadi memang sekarang pun jadi di antara teman-teman saya pun juga sudah banyak hampir semuanya itu pernah pesan keris baru, Pak. Mungkin ini salah satu efek bagusnya lah kayak gitu, Pak. Nah, sekarang lanjut lagi tentang keris era sekarang, Pak ya. Nah, sebenarnya kalau di era dulu kan mulai awal misalnya Purwacarita Kabupaten mungkin ada konsep keris sebagai senjata. Kalau di sekarang pesan keris kan untuk sebagai senjata kayaknya sudah kurang istilah nggak berhubungan gitu loh Pak. Nah kalau menurut Bapak ke depannya ini konsep sebuah keris itu di masa depan ini seperti apa Pak? Ya. Nah, kalau keris. Iya Mas. Jadi sebetulnya memang ya seperti yang tadi saya katakan. Bagaimana keris itu familiar terhadap masyarakat awam pun digaulin gitu loh. Seperti di Bali itu kan Pak Remantre, Wali Kota Denpasar itu kan pernah membuat slogan One Kris, One Family misalnya. Itu kan jadi keluarga itu mulai menyukai lagi dan mulai menyimpan keris. Walaupun itu keris Kamardikan gitu. Dan kandungan nilai seninya itu juga keris Kamardikan ini juga lebih pasti. Misalnya, kalau keris lama dulu ya keris sepuh, itu kan kita melihat pamor itu belum tentu bisa dinyatakan bahwa itu meteor. Kita nggak tahu gitu loh. Sementara sekarang ini keris Kamardikan itu bisa belanja meteor. Dari eBay bisa ya dari internet ya meteor itu ditempa kemudian ya jadi kita tuh lebih yakin gitu aku nyimpen keris meteor gitu loh kemudian juga simbol-simbolnya juga semakin luas gitu kita punya satu pemikiran yang lebih
lebih kompleks gitu, multi tafsirnya tuh lebih luas. Seperti misalnya saya punya pengetahuan tentang sastra, kemudian saya punya pengetahuan tentang seni rupa, lah maka saya coba membuat keris dengan hubungannya dengan sastra, hubungannya dengan seni rupa. Nah ini kan jadi keris itu tidak mandek di keris sepuh gitu. Nah saya kira nanti seniman-seniman juga sudah mulai seperti ada seorang seniman keris yang namanya Pak Fritz Sindu misalnya. Fritz Sindu itu mencantumkan banyak simbol di keris-kerisnya. Nah itu bagus gitu loh. Jadi keris semakin memiliki semiotik yang nantinya generasi nanti itu bisa membaca gitu. Seperti sekarang kita bisa membaca udan mas maksudnya karjeken karena pendar-pendar air ya kan. Nah gitu. Nah, sekarang ini juga gitu mulai maju. Ada istilah-istilah baru, ada semiotik baru, simbol-simbol baru yang nanti akan lebih meningkatkan kualitas dari keris Kamardikan itu. Kira-kira begitu, Mas. Nah, ide keris for peace and humanity adalah menerjemahkan situasi dunia. Sebagai salah satu contoh, saya mencoba menghayati tentang ketuhanan dalam sisi kejawen ya, misalnya ya.